Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain atau saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang minum susu dari domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah atau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Hak dan Kewajiban Rasul bagian yang pertama. Bapak Ibu, dalam perikop ini dituliskan tentang dua hal yang merupakan keberatan orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Keberatan yang pertama yaitu berkaitan dengan kerasulan Paulus. Mengapa hal ini diperbincangkan oleh mereka? Sebab orang-orang Yahudi memiliki kualifikasi untuk seorang rasul, yaitu mereka seharusnya adalah salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Sedangkan Paulus bukanlah salah satu dari mereka. Dan untuk menjawab keberatan ini, Paulus menyatakan bahwa bukti dari kerasulannya adalah jemaat di Korintus, yang merupakan atau dilihat Paulus sebagai materai atau tanda dari kerasulannya.
Keberatan kedua adalah sikap Paulus yang tidak biasa dari seorang pelayan Injil, yaitu tidak menggunakan haknya sebagai seorang rasul, yaitu menerima bantuan keuangan untuk dirinya, untuk pelayanannya, bahkan untuk keluarganya. Meresponi hal ini, Paulus menuliskan beberapa pertanyaan dalam mulai dari ayat yang keempat sampai 12a, berkaitan dengan hak setiap orang untuk dapat menikmati hasil usahanya. Misalnya saja, hak seorang prajurit untuk menikmati kemenangan, tukang kebun anggur untuk menikmati hasil kebunnya, dan lain sebagainya. Dan pada ayat 12b, Paulus menyatakan bahwa tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu sendiri. Ini menunjukkan penyangkalan diri Paulus. Mengapa hal ini dituliskan oleh Paulus? Tujuannya itu adalah untuk efektivitas perkabaran Injil, dan sehingga Paulus sendiri tidak menjadi rintangan bagi penyebaran Injil. Hal ini terutama Paulus tuliskan untuk menjawab serangan orang-orang Yahudi yang menuduh Paulus telah mengambil keuntungan secara finansial dari pelayanan yang dia lakukan. Saudara, melalui perikop ini Paulus hendak menyatakan bahwa sebagai pelayan Tuhan, ia melaksanakan pelayanannya dengan tulus hati dan penuh penyangkalan diri. Hal ini Paulus pertegas dengan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai alasan apapun untuk memegahkan diri melalui semua pelayanan yang dia lakukan. Sebab semua hasil pelayanannya adalah pekerjaan Allah, dan upah yang dia terima adalah keselamatan jiwa-jiwa yang dia layani. Saudara, pelayanan yang kita lakukan mungkin dapat menggoda kita untuk menjadi sombong jika misalnya itu berkaitan dengan hasilnya, atau dapat saja menggoda kita untuk mencari puji-pujian yang sia-sia jika pelayanan berfokus pada diri sendiri. Dan pelayanan juga mungkin saja dapat menggoda kita untuk menjadikan pelayanan sebagai sarana untuk memuaskan ego kita. Namun, melalui tulisan Paulus yang kita renungkan pada hari ini, mengingatkan, menegur, dan bahkan menasihatkan kita agar kita senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat dari pelayanan kita, sehingga kita melayaninya dengan tulus dan penuh penyangkalan diri. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah Allah menjadi fokus pelayanan yang kita kerjakan? Mari selidiki hati kita, mari selidiki pikiran kita tentang siapa yang menjadi fokus kita dalam pelayanan. Dan apabila bukan Allah, mari datang kepadanya. Mari mohon ampun dan meminta kekuatan dari Allah untuk dapat mengalami perubahan hati. Tetapi di dalam perenungan tersebut, apabila saudara menemukan bahwa Allah telah menjadi fokus dalam pelayanan yang saudara lakukan, mari kita senantiasa mengucap syukur. Mengapa? Sebab Allah lah yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat melayaninya dengan tulus dan dengan penuh penyangkalan diri. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Allah sudah menolong kami sampai hari ini di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, di dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Kami percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, bahkan di sepanjang hari ini dan di sepanjang tahun ini Tuhan, kami percaya Allah akan tetap menolong kami. Allah tetap akan melakukan perubahan demi perubahan dalam hati kami Tuhan, sehingga seluruh keberadaan diri kami semakin mencerminkan Yesus. Dan kami mau serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Allah yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan.
Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.